Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat sekalian, ikhwani fi din, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Untuk pertama kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua kesempatan di malam hari ini untuk sama-sama saling sharing satu sama lain, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian salat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Cukuplah ayat ini menjadi penyemangat buat kita, pemotivasi buat kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan-jalan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mempelajari atau mentadabburi atau mungkin mengamalkan Al-Qur'an. Insyaallah ketika seseorang itu benar dengan niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan-jalan kemudahan tersebut. Kemudian tentunya kita sebutkan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, terbaik di antara kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian di antara faidah mungkin yang bisa menjadi penyemangat buat kita, khususnya mempelajari ilmu qiraat, yang namanya seseorang tentunya tidak dalam keadaan semangat, ya, terus menerus dalam keadaan semangat, tidak. Ada kalanya seseorang itu futur atau malas, ya, atau tidak semangat untuk mengamalkan sebuah ibadah, khususnya membaca Al-Quran. Nah, ketika seseorang hanya mengetahui satu riwayat bacaan dalam Al-Quran, mungkin futur ini mungkin bisa sangat besar, ya, menjumpainya atau mendatangi seseorang. Akan tetapi ketika misalkan seseorang itu mengetahui beberapa riwayat, ya, misalkan dia futur atau malas atau tidak semangat untuk membaca, misalkan dengan riwayat Hafs an Asim, mungkin dia bisa membaca riwayat yang lain untuk menghilangkan atau untuk merefresh, ya, atau menumbuhkan kembali semangat yang ada di dalam dirinya. Dia bisa beralih ke riwayah yang lain atau dari satu riwayah ke riwayah yang lain untuk menghilangkan futur, ya, atau kurang semangat di dalam pada dirinya. Ini yang pertama. Kemudian tentu kita pernah mendengar, ya, di antara kejadian nanti di yaumul qiyamah, ya, dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Nah, kalau misal, ya, kita tidak tahu, wallahu alam, misalkan seseorang cuma mengetahui satu riwayah, yang kemungkinan dia membacanya cuma satu riwayah. Kan tetapi kalau misalkan seseorang mengetahui beberapa riwayah, maka kemungkinan, ya, wallahu alam,
dia bisa membaca beberapa riwayah, ya, sampai dia membacakan seluruh riwayah yang diketahui, ya. Jadi fa inna akhira manzilatuka inda akhirin taqra biha. Jadi akhir kedudukan seseorang itu pada di akhir ayat yang dia baca. Nah, kalau seseorang mengetahui beberapa riwayah, insyaallah atau ya di kemungkinan besarnya dia mempunyai peluang yang besar untuk membaca riwayat-riwayat tersebut. Nah, hakadha wallahu a'lam. Baik, insyaallah ini Ana nggak tahu semuanya sudah pernah atau ada beberapa yang pemula. Kalau misalkan sudah langsung masuk di jamak qiraah atau kita mulai satu persatu. Jadi insyaallah kita akan membaca dengan praktek membaca di Ashabul Qasar, ya. Ashabul Qasar, kenapa dikatakan dengan Ashabul Qasar? Karena semuanya itu mengqasar, ya, membaca dengan 2 harakat untuk mufasil. Yang masuk dalam kategori Ashabul Qasar, qurra atau riwayah yang masuk dalam Ashabul Qasar itu ada 5, ya. Yang pertama Qalun, Ibnu Katsir, Abu Amr, Abu Ja'far, dan Yaqub. Ini 5 ini biasa disebut dengan Ashabul Qasar, ya, semuanya membaca dengan 2 harakat atau qasar untuk mufasilnya. Baik, untuk mengakomodir karena tidak semua dari kita mungkin pernah belajar menjamak, ya, khususnya Ashabul Qasar. Kita pelan-pelan saja mulainya. Insyaallah malam ini kita mulai saja dari riwayat Qalun. Nah, untuk Qalun, rawi pertama dari Imam Nafi', jadi kita sebutkan secara ringkas saja. Jadi untuk Qalun itu mufasil dibaca 2 harakat. Mufasilnya dibaca 2 harakat. Kemudian catatan untuk mufasilnya Qalun, dia ada wajah kedua, yaitu dibaca dengan tawassut. Jadi khusus untuk Qalun, mufasilnya ada 2 wajah, qasar dan tawassut. Jadi setiap ketemu atau berjumpa dengan mufasil atau mad jaiz mufasil, itu dibaca boleh dibaca qasar ataupun tawassut. Nah, untuk di pembelajaran kita baca semuanya. Kita baca qasar dulu, kemudian tawassut. Ini yang pertama. Kemudian untuk mim jamak, Qalun itu juga ada 2 wajah. Jadi setiap ketemu mim yang mengandung arti jamak, ya, seperti alaihim, alaikum, dan yang semisalnya, itu dibaca dengan yang pertama sukun, boleh dibaca dengan sukun atau dengan silah. Ya, silah 2 harakat. Misalkan lahum, jadi lahumu, ya, lahum ayah, lahumu ayah. Nah, kalau dia setelah mim jamak itu ada hamzah, maka boleh juga dibaca silahnya itu tawassut. Jadi lahumu ayah. Ya. Kalau selain hamzah, maka mim jamaknya hanya silahnya 2 harakat saja. Jadi cuma 2 wajah saja. Jadi mim jamak, sukun, dan silah. Nah, silahnya ini ada qasar dan tawassut. Tawassutnya dengan syarat kalau setelah mim jamak itu ada hamzah. Kalau bukan hamzah, maka hanya qasar saja. Silah mim jamaknya hanya dibaca qasar saja atau 2 harakat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ciri khas dari riwayat Qalun itu mensukunkan, ya, mensukunkan ha dhamir pada kata misalkan wahwa, wahia menjadi wahwa, wahya, fahuwa, fahia menjadi fahwa, fahia, lahwa, lahia, lahwa, lahia. Ya, seperti itu. Selain itu paling perbedaan lafaz dan adapun
yang lainnya seperti hamzatain itu insyaallah kita menyusul kita jelaskan atau sebutkan. Jadi secara umum cuma fokus di 3 ini saja. Jadi mufasil, qasr dan tawasud, mim jama', sukun dan silah atau ketika ketemu dengan hamzah, silahnya boleh dibaca dengan tawasud, kemudian iskan ha dhamir. 6. Insyaallah wadih. Ya, Ustaz. Baik, untuk mempersingkat waktu, Anda persilakan siapa saja yang mau baca surah Al-Fatihah untuk riwayat qalam. Tafadhal. Mana dulu, Ustaz? 6, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, mim jamaknya baca sukun dulu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca kedua, sila. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, untuk diperhatikan mim jamak itu ketika waqaf itu dibaca dengan sukun. Nah, baik, kemudian untuk baina suratain untuk qalun itu sama dengan Imam Asim, jadi dengan basmalah 3 wajah di waqaf akhir surah, basmalah waqaf awal surah, atau wasal diwasal semuanya akhir surah, diwasal basmalah diwasal awal surah, atau waqaf akhir surah kemudian wasal basmalah dan awal surah. Jadi ada 3 wajah untuk qalun ketika menyambung antara 2 surah, akhir surah, basmalah dan awal surah itu ada 3 wajah. Memakai basmalah. Nah, boleh pilih salah satu. Tafadhal. Wakaf, Ustaz. Boleh. Boleh. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sukun dulu. Mana, Ustaz?
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. Nah, sebelum lanjut, buat yang belum pernah atau baru kali pertama, jadi menjamak qiraah itu tidak mesti kita baca dari awal ayat. Jadi tadi Ustaz Liadin membaca dari awal ayat dengan wajah pertama itu dengan sukun mim jamak. Kemudian kolom itu mempunyai wajah kedua yaitu silah mim jamak. Jadi khilatnya cuma di Jadi kita membaca wa mimma razaqnahum yunfiqun, tidak mesti dari awal ayat. Nah. Allah. Yang lain mungkin bisa ditutup mic-nya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك. Tadi itu yang qasar. Sekarang yang tawassut. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, asbuk. Allah tarik waktu. Nah, siapa lagi? Oh iya. Siapa lagi? Ustaz. Siapa? Karena enggak lihat namanya. Juanda, Ustaz. Oh, nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم qasar kemudian silah tawassut. Jadi qasar sukun mim jamak. Kemudian silah mim jamak. Kemudian tawassut sukun tawassut silah.
وعلى أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون Qasar dulu. نعم Ustaz. إلا أنفسهم يشعرون وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون أنفسهم وما يشعرون إلا Coba diulang dari wama yukhadi'una. Ustaz. Dari situ qasar sukun, qasar sila, tawassut sukun, tawassut sila. Qasar sukun sila Qasar sukun, qasar sila, tawassut sukun, tawassut sila. Ustaz. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم boleh juga seperti ini. Jadi misalkan antum baca fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Boleh juga seperti ini. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Kalau bertemu dua begini Ustaz, sukun min jamak dengan mad jaiz, bagaimana wajahnya Ustaz? Antum kan waqaf di muslihun. Nah Ustaz. Antum melihat dari tempat terakhir antum waqaf. Nah Ustaz. Karena khilaf terdekat di mana? Qalu. Mad jaiz. Dari situ. Selesaikan mad jaiznya dulu. Nah Ustaz. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون. Nah, hasbuk. Hasbuk. 6. Jazakumullah khair. Jadi apa namanya? Ketika kita menjamak qiraah sebenarnya tergantung kita. Jadi pertama kita ketika menjamak itu mencari jalan yang terpintas, termudah, terefisien ya ketika kita menjamak. Misalkan tadi di ayat sebelumnya walahum adzabun alim. Sebenarnya boleh wakaf situ walahum adzabun alim, kemudian walahum adzabun alim bima kanu yukadzibun. Selesai. Jadi tidak mesti dibaca sampai akhir ayat, kecuali di ayat itu mungkin ada beberapa khilaf. Di sini kan cuma satu ya khilafnya, cuma di mim jamak ya. Nah, untuk kedepannya seperti itu. Maksudnya apalagi nanti kalau menjamak 5 riwayat atau 5 ashabul qasar ini itu diperlukan kejelian kita wakafnya di mana supaya memudahkan kita, supaya lebih efisien dan lebih ringkas dalam menjamak. Ada lagi yang lain? Apa? Izin. Apa Ustaz? Nah, benar. Sekarang ayat 11 tadi ya. Nah, ألا إنهم هم المفسدون إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. Kalau ini gimana sedih? Banyak ini Ustaz. Nah, di sini ahsannya wakaf di qalu. Maksudnya dari apa namanya? Dari awal baca wakaf di qalu, karena kalau tadi antum terakhir wa idza qila lahum aminu kama amana itu qasar. Sedangkan sebelumnya tawassul. Kan campur jadinya. Iya. Sedangkan kalau misalkan kita tadi wakaf di aminu kemudian tidak dari kama amana, kurang ini juga, kurang pas juga. Jadi ahsan wakaf di paling tidak di qalu. Di qalu yang amanan nasu qalu itu Ustaz ya. Iya, nah. Berarti kita selesaikan qasar dulu Ustaz ya semua. Iya, dari nanti lihat di qalu apa namanya? Dari kiri ke kanan ya, dari tempat terakhir antum wakaf itu khilaf terdekatnya di mana? Oh, tip. Nah, coba lu Ustaz ya. Nah. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا dia qasar dulu Ustaz ya. Iya, qasarnya udah kebaca berarti sekarang. Lahumu aminu. Enggak, tadi kan antum baca sukun ya. Baca sukun, kemudian wakaf di qalu. Khilaf terdekat dari qalu itu di mana? Kama ya, di kama aman. Di mufasilnya. Oh gitu. Iya, jadi baca tawassul dulu. Kama. Tip. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا Terus? Nah, sila. لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا bentar, berarti sampai innahum aja saja. Kenapa? Iya, jadi di sini khilafnya di mana? Silah menjawab. Berarti selesaikan kepalanya itu mufasil. Kepalanya mufasil berarti kita baca qasar sukun qasar silah. Oh, nah. Innahum. ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم. Oh, berarti qasarnya ini saja ya. Qasar sukun, qasar sukun apa gimana sih? Terus Qasar sukun qasar silah. Tawasud sukun tawasud silah. Tapi di prakteknya jadi nggak apa-apa sebenarnya dari di yang keduanya itu yang silahnya innahum, artinya sudah terwakili, sudah teratofkan dengan bacaan sebelumnya. gitu. Ada innahum humus sufaha, innahum humus sufaha. Ada Tip. Ala innahum humus sufaha innahum humus sufaha ala innahum humus sufaha innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. وَإِذَا قِيلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا ونعم صلى الله عليكم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Oh, ini kepanjang nih. Mustahzi'un, waqaf di mustahzi'un. Khilaf terdekat dari tempat antum waqaf. Qalu Ustaz. Yang qalu di ya? Apa? Kalau yang terdekat ini silah makum. Nah, kalau kita ngambil bacaan kedua silah, di sebelumnya qalu kan ada juga silah. Berarti artinya kejauhan. Berarti makum cancel lewat. Berarti di qalu begitu. Di qalu berarti saja. Iya, qalu. Masuk. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إن معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نمسد. lanjut. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Nah, hasbuk. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, siapa lagi yang mau nyebut?
Ada lagi yang mau baca? Tafadhol. Atau ditunjuk? Siapa ini? Ali Abdul Mubarak. Tafadhol. Nah, Ustaz. Masaluhum ya? Nah, tadi dari Nah, awal sudah ikut ya, maksudnya apa namanya, usul dari insyaallah. kolom sudah. Nah, tafadhol. Nah, terus Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركه Waqaf disilah dulu ya situ. Ustaz. Waqaf. Oh, Apakah tadi? binurihim. Nah, kemudian tidak dari zahaba. ذهب الله بنورهم وتركهم. Belum. Jadi tadi kan waqaf, berarti udah selesai. Ini berarti langsung ke watarkahum. Iya, tadi waqaf di binurihim. Berarti udah selesai di jamak falamma sampai binurihim. Kemudian tidak dari zahaba untuk supaya tidaknya bagus ya. Jadi istilahnya jumlah baru lagi, jadi sukun zahaballahu binurihim sampai akhir ayat baru silah. Ayat kedua silah. Nah. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Dari fahumu apa dari awal? 6 dari fahumu saja. Fahumu la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه-nya kenapa? Enggak ada apa-apa untuk kolon, enggak ada khilaf. Oh, enggak apa-apa ya. Nah. Ya, kita masih dari jauh. Nah, ya jangan. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم. Sebentar. Jadi antum waqaf di hadra al-maut. Khilaf terdekat dari tempat antum waqaf kira-kira di mana? Adhanihim. Berarti adhanihim itu ada silah ya, ada sukun dan silah. Nah, kalau kita menjadikan bacaan kedua, tadi kan bacaan pertamanya antum sukun dan qasar, ya. Nah, ini kan mau menentukan bacaan keduanya gimana? Kalau kita menentukan bacaan keduanya dengan silah kurang tepat karena sebelumnya fi itu ada asabi'ahum yang juga silah. Maka berarti dari asabi'ahum tuh di wafal dulu ya. Jadi khilaf jadi adhanihim cancel, berarti pindah ke kanan, sebelah kanannya lagi, yaitu fi. Fi itu mufasil. Berarti wajah kedua, bacaan keduanya tawasud dulu. Nah, fi langsung saja. Berarti dari fi adhanihim tawasud. Oh, tawasud. Ya. Fi adhanihim di wasal. Ya, sukun, masih sukun.
Oh, masih sukun. Oh, keduanya. Nah. Fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Fi Sudah. adhan Tadi kan tawasud ya. munfasil. Nah. Iya. Sekarang yang belum terbaca silah. Berarti Oh. dari yaj'alun asabi'ahumu Oh, fi nah. adhanihim. يجعلون أصابعهم في Silah. آذانهم Qasar. قصر Qasar dulu, qasar. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Tawasud. يجعلون أصابعهم apa tadi? Langsung saja Langsung. ya karena Nah. yaj'alun asabi'ahum itu udah sama ya. Jadi Berikutnya. istilahnya ya idam ya diatofkan di bacaan sebelumnya sama, jadi nggak mesti dari awal, langsung saja في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق Jadi sebelum lanjut, jadi sekali lagi untuk memahami gimana cara menjamaknya, tadi kan antum baca ya ja'alun asab. Jadi wajah pertama kolon dengan sukun, kemudian qasar. Ya ja'alun asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut. Nah, ini kita mau menentukan bacaan keduanya gimana. Tadi ternyata khilaf terdekat dari waqaf itu adhanihim. Maksudnya khilaf terdekat itu di mim jamaknya ada yang sukun, ada yang silah. Nah, tapi ternyata sebelum fi ini juga ada yang mim jamak asabi'ahum, juga dibaca silah. Artinya kalau kita menjadikan silah menjadi bacaan kedua kurang tepat karena melewati fi. Ngelewatin fi ya. Berarti fi dulu yang diselesaikan. Tadi bacaan pertama qasar, berarti sekarang tawasud. Tawasud sukun ya, maksudnya tawasud sukun. Fi adhanihim dan seterusnya. Berarti yang sukun mim jamaknya selesai. Yang belum silahnya. Berarti yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut, itu silah mim jamak dengan qasar. Yang belum silah mim jamak dengan tawasud. Enggak usah dari awal karena yaj'aluna asabi'ahum itu sama ya. Sama dengan sebelumnya, nggak ada khilaf. Khilafnya cuma di fi, jadi langsung saja fi adhanihim sampai akhir. Nah, lanjut. Yakadul barqu yakhtafu absarahum gitu kan? Udah. Jadi kalau sudah wakaf sudah, nggak usah cari cari masalah itu. Jadi ketika wakaf sudah antum selamat. Nggak usah nambah bacaan saja. Berarti langsung kulama ya? Iya, kulama. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Kullama adha'a lahum. Antum wakaf di fi. Kira-kira khilaf terdekat dari fi itu di kata apa, di lafaz apa, di ayat apa? Lahum. Langsung saja lahumu masyaw. Karena kalau antum baca dari awal kan sama nggak ada khilaf ya. Khilafnya cuma di situ lahum. Ya. Lahum masyaw fihi. Lahumu masyaw fihi. Wa idza sekarang yang tawasud. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Lahumu masyaw. Enggak usah ya, Tat? Nah, ya udah betul. Nah. Berarti langsung wa idza azlama. Enggak, maksudnya udah betul antum lahumu. Oh, nah. Afwan, Tat. Lahumu masyaw fihi. Nah. Wa idza lanjut. Lanjut.
وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا عليهم نعم نعم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا عليهم قاموا نعم عليهم قاموا Nah, jadi jadi perhatikan misalkan di ayat itu cuma ada mufasil, berarti qasr baru tawassut. Tapi kalau di ayat itu ada mufasil dan ada mim jamak, itu mesti empat wajah. Cuma nanti urutannya bisa berbeda. Kalau di sini kebetulan yang dekat dengan waqaf itu alaihim, berarti kita selesaikan silah dulu. Alaihim, alaihimu. Baru selesai yang qasar baru kita ke depan lagi. Wa idza tawassut lagi. Tawassut, sukun, tawassut, silah. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Nah, hasbuk. Allah yaftarih barakallahu. Siapa lagi yang mau baca? Allah. Ada yang mau baca? Akhi Akbar mungkin? Allah. Atau akhi Audit Rio. Akh Izzul Haq. Nah, fadhal. Terakhir sampai ayat ini saja. Ya Yuhannas. Nah, antum tadi ikut dari awal? Nah, saya cuma tadi awalnya kurang fokus karena ada kerja, jadi agak bingung sedikit. Oh, nah. Anak ulangi lagi usul kolon atau gimana? Tidak apa-apa, boleh ulangi sedikit supaya mengerti sedikit. Nah, jadi untuk kolon mufasil itu ada dua wajah, qasar dan tawassut. Mim jamak juga ada dua wajah, sukun dan silah. Jadi muqaddamnya qasar atau mim sukun. Nah, itu didahulukan bacanya. Nah, itu saja. Paling banyak bermain di situ. Paling banyak bermain di mufasil dan mim jamak. Nah, fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya yang qasar dulu pakainya. 6. Baca qasar dulu. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dari ulang ya Yunas atau u'budu? Karena antum waqaf di khalaqakum, berarti dari ya sekarang yang tawassut. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Halo. Ya, putus tadi. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min
Wakaf di khalaqakum. Oh, begitu Ustaz. Wakaf dia. Iya. Jadi bacaan pertama antum itu di mana wakaf, maka bacaan keduanya juga wakaf di situ. Berarti tidak baca mim jamaknya tidak terbaca Ustaz ya? Sebentar. Jadi selesaikan dulu wujuhul qiraah atau di di bacaan pertama antum. Kalau tidak ada khilaf baru lanjut. Coba Ustaz. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tadi yang terasut ya? Iya. Nah, kalau antum wakaf di khalaqakum, kira-kira ibtida'nya dari mana? U'budu. Dari alladzi juga boleh. Alladzi khalaqakum alladzi. Jadi pakai mim jamak di sini ya? Sukun dulu. Oh. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي خلقكم والذين من قبلكم ولعلكم تتقون. Enggak ada wanya, bukan wala'allakum. Wansat. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Tidaknya dari rizqal minas thamarat ya. Langsung saja فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم Bentar. Ada khilaf tadi di wa antum. Wa antum. Sila. Jadi diulang dari mana, Ustaz? Dari wa antumu. Dari wa antum. Tadi kan wa antum ta'lamun, kemudian wa antumu. Dari fala, saya ulang dari fala dulu, Ustaz. Tidak usah, langsung saja wa antumu. Jadi tadi kan antum baca fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu sukun. Wajah pertamanya kolon, sukun mim jamak. Wajah kedua silah mim jamak. Berarti wa antumu ta'lamun. Kenapa tidak usah dari fala taj'alu? Karena tidak ada khilaf di sini, sama aja. Tidak ada khilaf. Jadi istilahnya diatofkan di bacaan sebelumnya. Wa antumu ta'lamun. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Fa'tu, jadi fa'tu Ustaz. Coba lihat tadi antum waqaf di mim mithli. Iya. Dari wa in kuntum sampai mim mithli. Wa in kun Halo. Rina. Coba diulang, ana enggak dengar. Putus. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli.
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Nah, hasbuk. Allah yabtarik barakallahu fiik. Nah, satu lagi. Satu orang lagi. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Siapa? Ada, Ustaz. Oh, nah. Fadhal, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزق Coba diulang. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا Samaratir rizq, apa namanya? Pokoknya coba seperti idhar tadi. Terdengar seperti idhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة فيها قصر dulu. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها Ini dulu tawasud. Jadi khilaf terdekat di fiha, berarti tawasud dulu. Fiha أزواج مطهرة kemudian sila ولهم فيها qasar dulu. ولهم Sila qasar. فيها أزواج مطهرة Tawasud. sila baru tawasud. Nah, tawasud. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن قصر إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحي
ما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا Apa namanya? Tadi kan waqaf ya. Fa'amalladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, sudah. Lanjut saja wa ammal ladzina kafaru. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Nah, hasbuk Allah yarfa'alaka barakallahu fik. Baik, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk sementara kita masih praktek membaca riwayat Qalun. Kalau memang dirasa sudah sudah jelas, insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita pindah di qiraah Imam Ibnu Katsir. Baik. Nah, ada yang ditanyakan? Untuk wakofnya saya masih agak bingung kalau misalnya kayak tadi yang saya tangkap itu Ustaz, kalau kita kayak contohnya ini itu yang tadi saya baca, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu kalau kita wakof di khalaqakum ulang dari pertama ya Ustaz. Jadi ketika antum membaca ya ayuhan nas itu kan wajah pertama kolon dengan qasar. Qasar. Sedangkan kolon itu punya wajah kedua untuk mufasil yaitu tawassut. Berarti di sini kan dari ya ayuhan nas sampai khalaqakum itu tidak ada mim jamak, maksudnya tidak ada mim jamak yang mau dibaca silah. Tidak ada. Berarti khilafnya cuma di mufasilnya. Di mufasilnya berarti wajah kedua, bacaan kedua, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Kecuali misalkan antum waqaf di min qablikum. Misalkan tadi antum baca ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Waqaf di min qablikum. Berarti khilaf terdekat dari waqaf itu di mana? Khalaqakum. Berarti bacaan kedua antum silah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Selesai yang qasar. Berarti sekarang yang tawassut. Baca lagi tawassut. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kemudian alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, selesai. Jadi di situ ada 4 wajah kalau antum waqaf di min qablikum. Kalau antum waqaf di khalaqakum cuma 2 wajah. Cuma 2 wajah. Jadi yang membedakan itu di mana antum waqaf. Jadi yang membedakan jumlah bacaan atau ketika menjamak itu tergantung waqafnya. Nah, untuk menentukan bacaan selanjutnya atau bacaan kedua, itu kita melihat khilaf terdekat dari tempat kita waqaf. Nah. Paham. Syukur Ustaz, jazakallahu khair. Oh ya. Baik, kalau tidak ada siapa? Juanda Ustaz, izin bertanya Ustaz. Oh, nah. Fadhal. Ustaz, kalau bertemu sukun min jamak, qasar munfasil dan ada sukun mim jamak lagi, itu bagaimana ini Ustaz? Menjamaknya atau yang di tengah-tengah ini sukun mim jamak?
Kasih contoh saja, misalkan ayat yang mana? Ayat 19 tadi Ustaz. Asabi'ahum fi adhanihim. Ayat 19. 9. Asabi'ahum Ya. ayat 18. Oh, 6 Ustaz. Tergantung antum wakafnya di mana. Coba kira-kira mau wakaf di mana? Misalnya tadi tetap wakaf di Hadharul Maut Ustaz. Dari Yaj'aluna. Dari Ja'aluna. Karena wakaf di Hadharul Maut itu wakaf khilaf terdekat di Adhanihim. Kenapa adhanihim. tadi diselesaikan? Nah, tadi kan kita baca pertama dengan sukun ya. 6 Ustaz. Asabi'ahum adhanihim dengan sukun. Berarti kalau kita katakan khilaf terdekat di adhanihim, 6 Ustaz. itu berarti silah ya, yang kita maksud silah. 6. Nah, kalau kita jadikan silah bacaan berikutnya atau bacaan kedua, itu kurang tepat karena di ayat ini kita membaca di sini ada dua mim jama, asabi'ahum dan adhanihim. Artinya melewati fi, melampaui fi. Sedangkan fi ini di fi juga ada khilaf. Di fi ini kan mufasil ya. Di fi itu ada khilaf. Maka tadi yang adhanihim itu kita cancel, tidak jadi. Kita pindah ke fi. Jadi baca tawassut fi adhanihim. Jadi tawassut sukun. 6 Ustaz. Tawassut sukun. Setelah selesai tawassut sukun berarti kita berpindah ke silah. Silah qasar asabi'ahum fi adhanihim, baru tawassut silah fi adhanihim. Seperti itu. Jadi kadang bisa terbalik posisinya. Kadang dia menyelesaikan mim jamak dulu. Kalau ini kan dia selesaikan mufasilnya dulu. Nah, kadang dia menyelesaikan mim jamaknya dulu, baru seperti ini tadi kan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dia menyelesaikan silahnya dulu, mim jamaknya dulu, sukun dan silah. Setelah selesai baru pindah ke ya ayuhan nas, itu mufasilnya, berarti tawassut. Tawassut sukun baru tawassut silah. Seperti itu. Jadi kalau dibaca dari asabi'ahum Ustaz tapi tetap sukun, kemudian tawassut untuk qasarnya, bisa juga begitu Ustaz atau gimana? Atau harus dari fi? Yang bacaan keduanya antum maksud? 6 Ustaz. Asabi'ahum fi adhanihim. Kan bacaan pertamanya antum asabi'ahum. 6 Ustaz. Ya, jadi sudah terwakili sebenarnya. Artinya tidak perlu baca dari situ karena tidak ada khilaf. 6 Ustaz. Antum baca bacaan pertama ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Jadi bacaan kedua tidak usah dari asabi'ahum, langsung saja fi adhanihim. 6. Sama tadi ketika disilah ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Langsung saja fi adhanihim, tidak usah dari asabi'ahum karena ya bacaan sebelumnya sama ya, nggak ada khilaf. Ya, meskipun kalau mau mau lebih sempurnanya itu memang baca dari ini, tapi kan jarang yang seperti itu. Selama kita membaca kepada para masyayikh mestinya seperti ini metodenya. Jadi namanya jamak, waqaf dan ataf ya. Begitu juga berarti kalau sebaliknya Ustaz, kalau mim jamaknya berada di antara dua jais. Ya, ini kan mim jamak. Ini Ini ya intinya lihat tempat terakhir antum waqaf dan khilaf terdekat dari waqaf. Itu saja kuncinya untuk menentukan bacaan keduanya. Nah, itu kata kuncinya itu. Kalau seperti tadi ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, dia waqaf di situ. Kita lihat di sini nggak ada khilaf. Khilafnya cuma di ya. Berarti bacaan keduanya tawassut. Beda tadi kalau dia waqaf di min qablikum,
khilaf terdekat dari min qablikum itu khalaqakum, berarti bacaan keduanya alladzi khalaqakumu walladzina min qablikum. Baru pindah ke tawassul. Ya ayuhan nas. Jadi tergantung wakafnya di mana. 6 Ustaz. Baik, insyaallah cukup ya. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik.